Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang hukum bayi tabung menurut hukum Islam. Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan yang dimaksud adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter. Istilah yang semakna adalah kawin suntik, penghamilan buatan, dan pemanian buatan. Istilah yang lebih familiar dalam masyarakat adalah bayi tabung. Dalam kehidupan modern dewasa ini, ada kemungkinan seorang istri menghamilkan suatu benih laki-laki bukan melalui jalur biasa, yaitu melalui hubungan kelamin, tetapi melalui cara suntikan atau operasi, sehingga benih laki-laki itu ditempatkan sesuai layaknya ke dalam rahim istri atau wanita itu hingga dia mengandung. Karena benih laki-laki itu disedot dari jakar laki-laki itu dan disimpan lebih dulu dalam suatu tabungan, maka kehamilan seperti itulah yang disebut kehamilan bayi tabung. Apakah hukumnya menurut fikih Islam? Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna si'tum wa qaddimu li'anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bassirul mu'minina. Artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanaman itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Ayat ini identifikasinya menurut para fuqaha adalah kebolehan tentang keluarga berencana dan kebolehan tentang kehamilan melalui bayi tabung. Asal saja benih itu adalah benih dari suami sendiri. Apabila benih itu bukan dari benih suami, maka pelaksanaan bayi tabung itu adalah haram hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa fatwa ulama tentang bayi tabung dan ormas Islam yang memberikan fatwa kebolehannya, diantaranya yang pertama yaitu Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI. Dalam fatwanya dinyatakan jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri yaitu sah menurut hukum mubah, artinya diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama. Akan tetapi, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana, dan ini adalah haram hukumnya. Dan adapun bagian B, yaitu Kiai Haji Hasan Basri berpendapat bahwa bayi tabung dalam tinjauan agama Islam itu diperbolehkan dan hukumnya sah, asalkan sperma dan sel telurnya dari pasangan suami istri. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri keberadaannya. Dan ini menunjukkan karunia dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bisa dibayangkan sepasang suami istri yang sudah 14 tahun mendambakan ataupun menantikan seorang anak dapat terpenuhi. Dengan adanya fatwa ulama ini, jadi seseorang yang belum mendapatkan suatu keturunan itu dengan jalan tersebut atau bayi tabung, dengan prosesnya pembuatan bayi tabung tersebut itu bisa mengkaruniai seorang anak. Adapun pendapat yang ketiga yaitu menurut Hussein Yusuf, bahwasanya bayi tabung boleh dilakukan bila sperma dan ovum dari suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi suatu pembuahan kemudian disarankan ke dalam rahim istrinya.
sampai terjadi kehamilan. Dan otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat Islam. Selanjutnya pendapat yang keempat yaitu Mu'tamar Tarjih. Beliau berpendapat bahwasanya bayi tabung yang apabila dilakukan dengan sperma dan sel telur dari suami istri maka hukumnya boleh ataupun mubah. Adapun syarat supaya diperbolehkannya bayi tabung ini menurut pendapat Mu'tamar Tarjih tadi yaitu dengan memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, cara pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan syarat yang kedua, penempatan zigot sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita. Adapun syarat yang ketiga yaitu resepian. Resepian adalah istri sendiri dari suami. Sekian penjelasan dari kami mengenai hukum bayi tabung menurut hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.